Tapi kita berbicara tentang wabah ya, atau ya, penyakit virus corona dan yang semisalnya ya, menimpa orang-orang di Cina ya. Ya. Kita katakan bahwasanya wabah ya, terkadang datang sebagai hukuman, terkadang sebagai rahmat. Nanti akan kita sebutkan. Tidak semua wabah menimpa kemudian berarti hukuman. Terkadang rahmat bagi orang yang beriman, menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Tapi kalau menimpa orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat sebab-sebab munculnya penyakit tersebut ada jelas ya. Bagaimana keangkuhan dan kesombongan sebagian mereka ya, sampai presidennya mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa ya merusak pondasi Cina ya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi rakyat Cina untuk maju dan berkembang. Ini kata-kata yang benar-benar menunjukkan apa? Kesombongan dan keangkuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan mereka. Dan bisa jadi karena kesombongan yang luar biasa inilah Allah menegur mereka. Bisa jadi. Dan sudah banyak kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menimpakan musibah bahkan azab kepada orang-orang di puncak kesombongan mereka. Lihatlah bagaimana misalnya kaum Ad tatkala di puncak-puncak kesombongan ya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat Allah yang ciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Akhirnya Allah kirim angin untuk membinasakan tubuh mereka yang begitu kuat, besar, hanya dikasih angin, dikasih udara. Kemudian mereka pun binasa dengan udara tersebut. Ya, demikian juga misalnya Raja Namrud di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah kirimkan apa? Nyamuk atau lalat masuk di hidungnya, kemudian membuat dia pun tewas gara-gara binatang kecil tersebut. Lihatlah Fir'aun, tatkala di puncak-puncak kesombongan, menganggap remeh Bani Israel, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Sungguhnya mereka Bani Israelnya golongan kecil, kita akan habisi mereka. Di puncak-puncak kesombongannya kemudian Allah membinasakannya. Lihatlah nanti di kemudian hari akan datang suatu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj yang super sombong sampai mereka membinasakan seluruh penghuni bumi, bahkan mereka menyangka telah membinasakan penghuni langit. Kata mereka, qaharna ahlal ardi wa alauna ahlas sama. Kita sudah binasakan penghuni bumi dan kita sudah binasakan penghuni langit. Di puncak-puncak kesombongan tersebut, maka Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat kecil menempel di leher mereka, kemudian mereka pun tewas semuanya ya. Oleh karenanya di antara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala keangkuhan dan kesombongan. Belum lagi kalau didukung dengan kezaliman, kesombongan, keangkuhan ya. Menzalimi kaum muslimin, ingin mengambil daerah wilayah kaum muslimin dan yang lainnya. Bisa jadi itu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah kepada mereka. Kita berusaha mengkaitkan ya. Kita bilang bisa jadi, kita tidak memastikan, tapi bisa jadi dan itulah yang tampak. Ya. Kenapa harus pada mereka? Kenapa dimulai dari mereka? Ya. Tadinya begitu sombong, begitu angkuh. Sekarang orang melihat mereka menjauh dari mereka. Jauh dari mereka. Tapi bagaimanapun kita berharap ya, meskipun mereka demikian, kita berharap mereka dapat hidayah. Karena kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hikmah dari timbulnya wabah ya, atau wabak kalau bahasa Arab, atau penderitaan dan yang lainnya, agar mereka sadar. Mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, lalu kami timpakan kepada umat-umat mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan, la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka membuang kesombongan mereka yang menempel dalam dada mereka. Mereka sadar bahwasanya di sana ada suatu kekuatan yang tidak bisa mereka hadapi. Bayangkan, ya, kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa mereka hadapi. Mungkin mereka sudah mencapai puncak teknologi yang luar biasa, senjata terhebat yang mereka bisa ciptakan. Tetapi kemudian tatkala Allah beri virus yang tidak kelihatan,
tidak tahu sedang di mana virus tersebut, menyebar dengan begitu mudah, ya. Maka agar manusia sadar bahwasanya di balik kekuatan yang kita lihat ini ada kekuatan yang hebat yang dimiliki oleh Maha Kuat, Al-Qawi, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Wabah, ya, atau taun atau virus, ya, terkadang datang sebagai rahmat bagi kaum muslimin, ya, dan terkadang menjadi bencana malapetaka bagi yang lainnya, ya, bagi yang lainnya. Kapan menjadi rahmat bagi seseorang? Jika dia ditimpa dengan wabah tersebut, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sadar, kemudian dia istighfar, dia bersabar, maka dosa-dosanya akan terampuni. Tapi kalau dia ditimpa musibah tersebut, ternyata dia tidak ingat kepada Tuhan, ya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hukuman, bahkan azab, kebinasaan baginya. Tidak usah jauh-jauh, kita kemarin waktu terjadi banjir, ya hukuman ringan, tidak seberat kaum-kaum yang lain, ya. Tapi kita lihat bagaimana di media sosial orang-orang berteriak Allahu Akbar, Astaghfirullah. Kenapa? Karena yang ditimpa kaum muslimin. Yang ditimpa apa? Kaum muslimin. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya ke Lombok juga, subhanallah, di reruntuhan-reruntuhan mereka bikin musalla, dari terpal-terpal, mereka salat, subhanallah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mengangkat derajat. Kalau musibah menimpa kaum muslimin kemudian mereka kembali kepada Allah, berarti ini rahmat bagi mereka. Mengangkat derajat mereka, mengurangi dosa-dosa mereka. Tapi coba lihat tatkala menimpa orang kafir, ya. Sudah banyak klip virus corona saya lihat menimpa orang kafir, tidak ada yang bilang Tuhan. Tidak ada yang bilang Tuhan, Tuhan. Tidak ada tanda-tanda mereka angkat tangan ke atas atau tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kita lihat seorang ditimpa dengan penderitaan dan tidak ada tempat dia bergantung. Tidak ada tempat dia kembali. Ya. Maka waliyadzubillah, ya, jangan sampai kita seperti itu, ya. Baik, saya bacakan, ya, hadis tentang taun, ya, yang semirip dengan wabah dari Usamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun rijzun au adzabun ursila ala bani Israil au ala man kana qablakum. Taun adalah siksaan yang Allah turunkan kepada Bani Israel atau kepada umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah pernah menjadikan taun ini sebagai azab bagi umat-umat sebelum kalian. Taun itu apa? Taun secara bahasa Arab yaitu adalah virus yang mengenai kulit, kemudian kulit menjadi keluar darah, membengkak, ya, di bagian tubuh di bawah ketiak, ya, kemudian keluarkan nanah dan akhirnya tersebar dengan begitu cepat dan akhirnya meninggal dunia. Saya tidak tahu kalau bahasa ilmiahnya apakah kolera atau yang lainnya. Tetapi para ulama tatkala mendefinisikan taun adalah demikian. Penyakit yang menimpa jasad, kemudian membengkak, kemudian pecah, keluar darah dan nanah dan menimpa sekujur tubuh dan mudah tersebar kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian juga, ya, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taun ayatul rijz ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberi isyarat terkadang taun itu bukan azab, terkadang ibtila. Kata Nabi, taun, ya, adalah ibtila, ujian yang Allah berikan kepada sekelompok manusia dari hamba-hambanya. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Kalau kalian mendengar taun di suatu tempat, maka jangan masuk ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Kalau kalian berada di tempat tersebut ternyata taun muncul di situ, maka jangan kalian pergi dari tempat tersebut. Di antara dalil bahwasanya wabah terkadang menjadi rahmat bagi kaum muslimin, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, innahu kana adzaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Taun dahulu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan taun, wabah ini, sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Bagaimana menjadi rahmat? Falaisa min abdin yaqa'u at-taun fayamkuthu fi baladihi sabiran. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan taun
kemudian dia tetap tinggal di kampungnya yang tersebar wabah tersebut, sabiran, dalam kondisi bersabar, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu, dan dia sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menimpakan dia berupa musibah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Jadi permasalahan utama bagaimana menghadapi wabah tersebut. Ya, bisa jadi wabah adalah azab, bisa jadi wabah adalah rahmat. Orang yang bersabar, dia meyakini takdir tidak mungkin mengenai dia kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal maka seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.